Selamat pagi, saya Jati Dharma. Anda menyaksikan laporan khusus pendaftaran bakal Capres dan Cawapres untuk Pilpres 2024. Hari ini ada dua pasangan yang akan mendaftarkan ke KPU. Yang pertama adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Yang kedua adalah Ganjar Pranowo dan pasangannya Mahfud MD. Kedua dijadwalkan pada hari ini, di hari pertama dibukanya pendaftaran Capres Cawapres di KPU. Sebuah momen sejarah yang tentunya kita akan pantau untuk Anda di channel YouTube Liputan 6. Dan tentunya ini informasi akan kami sajikan secara lengkap bagi Anda. Tidak hanya laporan langsung dari lapangan, tapi kami akan juga mengajak Anda berdiskusi. Nah, bicara soal diskusi, bagaimana peluang para kandidat Capres-Cawapres yang hadir pada hari ini ke KPU, dan juga ada satu orang yang belum mendapatkan calon pendampingnya untuk maju ke Pilpres 2024. Kita akan berbicara dengan pengamat politik Gun Gun Herianto yang sudah ada di studio. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Jati. Sehat ya? Alhamdulillah. Perjalanan akan panjang hari ini. Oh iya. Karena kita akan membahas dua pasangan yang akan mendaftar di hari ini, dan tentunya juga nanti kita akan bicara soal satu Capres yang belum mendapatkan Cawapres. Nah, sebelum kita bicara soal yang belum mendapatkan Cawapresnya ini, kita mau bicara soal yang pertama yang sudah dari sejak lama menggembar-gemborkan bahwa akan mendaftar menjadi pasangan pertama. Amin, Anies dan Caimin. Diawali dengan sungkeman. Kalau Anda melihatnya ini sebuah ritual atau sebuah rangkaian seperti apa? Kenapa mulainya dengan sungkeman? Saya pikir ini pendekatan sosiokultural ya, karena bagaimanapun kan masyarakat kita itu lekat dengan tradisi, dan sungkeman itu adalah ekspresi simbolik. Jadi kan kalau banyak hal yang baik itu diawali pasti dengan misalnya minta restu. Atau sungkem atau doa, itu satu hal yang lumrah ya. Kenapa ada dua dimensi? Satu dimensi sosiologis, dua dimensi politis. Dimensi sosiologis itu kan udah bertumbuh seiring historis masyarakat Indonesia. Hal yang biasa saja. Politis tentu ini bisa jadi ekspresi simbolik pesan ke khalayak luas. Sekaligus ini sebenarnya bisa jadi persuasi. Ya, ya. Kenapa? Karena baik itu keluarga, kehangatan keluarga, ekspresi simbolik yang menunjukkan kedekatan itu akan memberi yang disebut dengan pesan, ya. Dan pesan itu dalam konteks komunikasi politik bisa memengaruhi lingkungan politik gitu. Misalnya sekarang ini urusan baju, urusan warna, urusan simbol, urusan dekat dengan siapa, itu kan menjadi panggung depan. Ya. Dalam dramaturgi itu yang disebut front stage, ya kan, panggung depan. Nah, proses ini menurut saya bagian tidak terpisahkan. Kenapa? Karena mereka kan memang mau masuk satu fase rivalitas. Di mana semua nilai pembeda, misalnya Mas Jati dengan saya tidak pakai dasi, Mas Jati pakai dasi. Itu aja dalam konteks misalnya political branding, mereka yang mau berkompetisi kan pasti akan harus untuk dimaknai oleh halayak. Biar gampang nyiriinnya gitu ya. Nah, iya, betul. Sebelum kita lanjutkan, lihat dari situasi ini, skema jemput-menjemput. Kalau tadi kita bicara soal sungkem, berdoa itu ya, satu hal yang ada bisa dikatakan untuk sosiologis, ada juga dari politis juga, kultural. Kalau dengan skema menjemput ini, seperti apa Anda melihatnya? Ini adalah pesan untuk menunjukkan soliditas ya. Jadi meaningnya menurut saya lebih pada membangun semacam persepsi bahwa mereka benar-benar siap dan solid. Kesiapan itu dibuktikan dari timing mendaftar. Di hari pertama, di pagi gitu, dan itu udah dideklar jauh-jauh hari. Sejak lama, betul. Kemudian yang kedua, bukan hanya soal timing tapi juga cara. Mereka misalnya datang dari ketua umum satu, ketua umum lain gitu ya. Ya, partai pendukung, artinya mereka ingin menunjukkan bahwa mereka betul-betul berada dalam satu political performance yang ingin dibangun tuh solid gitu ya. Nah, itu rasa-rasanya memang upaya yang mereka lakukan itu adalah satu hal yang cukup baru sebenarnya. Ya, cukup baru. Kenapa? Karena biasanya bertemu di satu titik, kemudian baru ke KPU. Kalau ini kan ada semacam ritual baru nih, menjemput gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu hal yang ya gimmick ya, yang
tentu Sah-sah saja ya. patut diapresiasi lah. Patut diapresiasi kenapa dan secara politik kan politik itu soal persepsi kan. Ya kan? Politik itu soal persepsi. Jadi ketika misalnya ingin dipersepsikan solid, siap gitu ya, itu memang lumrah. Kenapa? Karena kan mereka sekarang jadi komunikator politik nih. Ya kan? Punya saluran yang luar biasa masif. Kenapa hampir semua stasiun TV kan melekat dengan aktivitas mereka. Apapun yang mereka lakukan pasti tersorot oleh media gitu ya, ucapannya, tindakannya, sehingga pasti mereka siapkan skenario. Bukan hanya pasangan Amin menurut saya, tapi juga pasangan lainnya. Nanti mungkin kita bisa lihat juga Pak Ganjar seperti apa ya. Dan yang paling menarik bagi saya sekarang ini adalah konstruksi realitas ya. Karena ini kan soal konstruksi nih. Bagaimana misalnya mereka mengkonstruksi keakraban, kehangatan, mengkonstruksi persepsi soal kesiapan. Dan kan dalam konteks politik itu pasti atensi jadi penting di awal ya. Baru kemudian apakah bisa menyuplai pada hasrat gitu ya atau tidak misalnya. Kemudian kan nanti juga akan menjadi daya dorong atau persuasi ke halayak untuk mempertimbangkan yang disebutkan aspek conviction gitu ya. Dan tentu harapannya di masa kampanye kurang lebih mulai tanggal 28 November sampai tanggal 10 Februari itu akan menjadi fase krusial untuk memengaruhi ya mungkin tidak terlalu banyak ya. Kenapa? Karena sebenarnya preferensi pilihan tuh sekarang udah kebentuk sebenarnya. Cuma tinggal memersuasi betul-betul mereka yang berada dalam posisi belum menentukan pilihan atau undecided voters ya, sama mereka yang masih goyah dengan pilihannya.